Selamat datang di Ecek Bola, channel bola dari benua biru. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita hari ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update seputar dunia sepak bola. Kalau sudah, mari kita mulai berita bola yang pertama. Cristiano Ronaldo selalu menunjukkan sebagai pemain yang tak pernah puas. Sudah cetak 100 gol untuk timnas Portugal, dia malah mau nambah pada saat itu juga. Ronaldo menjadi aktor kemenangan 2-0 Portugal atas Swedia di Friends Arena, Solna pada Rabu 9 September 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Striker Juventus itu memborong semua gol untuk Portugal. Brace tersebut membuat Ronaldo mencetakkan 101 gol dengan Portugal. Untuk yang ke-100 datang lewat sepakan bebas di menit ke-44 dan selanjutnya lewat tembakan melengkung di depan kotak penalti pada babak kedua. Saat ini, cuma ada 2 pemain sepak bola yang mampu mencetak 3 digit gol untuk tim nasional. Sebelumnya ada legenda Iran Ali Daei dengan 109 gol. Kebanggaan besar bisa berkontribusi untuk Portugal. Ketika saya mengatakan bahwa saya bisa mencapai 100 gol, saya bilang ini belum cukup. 101 gol untuk Portugal, kata Ronaldo lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Mason Greenwood dan Phil Foden yang dicoret dari timnas Inggris karena ajak 2 wanita ngamar ke hotel masih jadi perbincangan. Ada fakta terbaru. Mason Greenwood dan Phil Foden sebenarnya lagi merajut cerita indah. Mereka baru saja melakukan debut di timnas Inggris kala berhadapan dengan tuan rumah Islandia pada ajang UEFA Nations League di akhir pekan lalu. Tetapi sehari kemudian, mereka berdua berulah. Mereka mengajak 2 wanita ke dalam hotel yang diinapi selama di Islandia. Alhasil, keduanya melanggar protokol kesehatan terkait penjagaan penularan virus corona. Tanpa ampun, Greenwood dan Foden dipulangkan. 2 wanita tersebut bernama Nadia Sif Lindahl, seorang model yang berusia 20 tahun, dan sepupunya Lara Clausen yang berusia 19 tahun. Nadia menghapus akun Instagramnya, sedangkan Lara merupakan seorang mahasiswi hukum. Lara pun memberikan pengakuan lebih rinci soal kejadian tersebut kepada media lokal Islandia, juga lewat media sosial pribadinya. Pertama-tama, dia mengaku kalau semua yang sudah terjadi adalah salahnya. Lara mengaku kepincut sama Phil Foden lewat sosial media. Namun dirinya menegaskan dirinya tidak tahu kalau Phil Foden adalah pesepak bola. Tentu fans sepak bola tahu, Mason Greenwood adalah pemain Manchester United dan Phil Foden adalah pemain Manchester City. Apalagi, Foden sudah punya kekasih dan memiliki buah hati yang baru berusia 2 tahun. Lara Clausen pun mengaku menyesal dan bersalah atas pencoretan Mason Greenwood dan Phil Foden dari timnas Inggris. Hal yang sudah terjadi ini akan menjadi pelajaran untuk masa depan. Adama Traore mulai dihubungkan dengan Juventus. Kabarnya, super agent Jorge Mendes yang coba menjembatani rencana transfer pemain asal Spanyol itu. Mendes diketahui punya hubungan mesra dengan Juventus semenjak berhasil melabuhkan kliennya, CR7, ke Allianz Stadium pada 2018 silam. Juga menjadi agent dari Adama. Sekarang, Mendes mencoba mencari solusi buat pemain bertubuh kekar tersebut untuk mendapatkan klub yang lebih baik dari Wolverhampton. Mendes mengintip peluang di Juventus. Dia tahu kalau pelatih anyar Andrea Pirlo akan menerapkan formasi 4-3-3. Dan untuk pemain di sisi kanan, Bianconeri masih kekurangan. Dengan Juan Cuadrado ditarik menjadi back, praktis Douglas Costa sendiri yang bisa diplot menjadi winger kanan. Malah tersiar kabar, bintang asal Brazil tersebut juga mau dijual ke Manchester United. Sayangnya, untuk mendapatkan Adama juga tidak mudah. Diyakini sang pemilik membandrolnya 70 juta euro. Anda bergabung dengan Juventus, maka Adama kemungkinan akan menjadi pasangan sayap Juventus bersama Ronaldo di sisi kiri. Mereka akan sama-sama memasok bola bagi penyerang tengah yang kemungkinan diisi oleh Luis Suarez. Beberapa bulan lalu, serial dokumenter legenda NBA, Michael Jordan, sempat viral di media sosial dan di kalangan olahragawan. Serial ini berjudul The Last Dance, merujuk pada perpisahan indah Jordan dengan Chicago Bulls di musim 1997-1998. Kini, di bidang olahraga yang berbeda, hal serupa mungkin terjadi pada Lionel Messi di Barcelona. Musim 2020-2021 ini bisa jadi musim terakhir Messi di Camp Nou, The Last Dance sang superstar. Baru-baru ini, Messi sudah memutuskan untuk bertahan di Barcelona, paling tidak semusim lagi. Dia menyudahi usaha meninggalkan klub hanya demi menjaga hubungan baik dengan fans dan menjaga cintanya pada Blaugrana. Saga transfer Messi sempat memanas. Konflik dengan Josep Mario Bartomeu begitu tegang, sudah tak bisa diselamatkan lagi. Namun, pekan lalu akhirnya dia memutuskan bertahan. Bicara di depan publik tentang kesulitannya meninggalkan klub Barcelona.
Messi pun kembali berlatih untuk pertama kalinya di sesi pramusim ini. Dan kabarnya, dia sudah bicara empat mata dengan pelatih baru Ronald Koeman yang dipercaya menangani proyek besar untuk mengembangkan skuad. Bertahun-tahun terakhir, Messi adalah Barcelona. Tim dibentuk untuknya. Pelatih harus menyesuaikan dengan dirinya. Sekarang, Koeman mencoba mengambil posisi berbeda. Messi membatalkan keputusannya meninggalkan klub karena satu-satunya cara pergi adalah ketika ada yang mau membayar klausul rilisnya sebesar 700 juta euro. Messi memutuskan menghargai kontraknya yang sebenarnya tersisa satu musim lagi. Artinya, 3 bulan ke depan adalah masa-masa krusial bagi Barca. Koeman harus memimpin tim tampil apik di lapangan, dan para petinggi harus menyajikan proyek perkembangan skuad yang realistis. Pasalnya, 3 bulan inilah kesempatan terbaik untuk menawarkan kontrak baru pada Messi. Jika tidak, Messi bebas bernegosiasi dengan klub lain per Januari 2021 mendatang. Dan andai dia memutuskan untuk pergi, musim 2020-2021 mendatang sekaligus jadi musim terakhirnya di Barcelona. Musim perpisahan dan saat terakhir, sama seperti Jordan. Sebab itu, Barca harus mencari segala cara untuk meminta Messi menaikkan kontrak baru. Namun mungkinkah hal ini terjadi setelah patah hati Messi yang begitu dalam? Bagaimana menurut prediksi kalian, Miminers? Diganti pada menit ke-66 saat Kroasia dibantai Prancis 2-4. Bintang Inter Milan terlihat langsung menangis. Adalah Ivan Perisic, bintang Inter Milan yang menangis begitu dirinya harus pergi meninggalkan lapangan. Ketika itu Kroasia harus menjalani partai ulangan final Piala Dunia 2018 melawan Prancis pada lanjutan UEFA Nations League. Bayang-bayang kekalahan telak 2-5 dari Prancis pada final Piala Dunia 2018 tampak masih sangat membekas pada hati sanubari pemain Kroasia. Oleh karena itu, Kroasia langsung bermain begitu serius ingin membalas dendam kekalahan telak di final Piala Dunia 2018. Sempat unggul melalui Dejan Lovren, Kroasia malah dibobol 4 kali sebelum akhirnya Josip Brekalo memperkecil kekalahan. Kroasia pun kembali kalah dari Prancis dengan skor telak 2-4 dini hari tadi di UEFA Nations League. Satu orang yang paling sedih dengan kekalahan ini adalah Ivan Perisic, sang bintang Inter Milan yang musim lalu dipinjamkan ke Bayern Munchen. Dirinya menangis ketika ia harus digantikan oleh Mario Pasalic pada menit ke-66 menurut media Kroasia Index. Kapten Kroasia itu merasa harus bertanggung jawab atas kekalahan Kroasia yang begitu telak dari Prancis. Everton resmi mendatangkan gelandang Abdoulaye Doucouré dari klub divisi Championship Watford dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Nilai transfer tersebut tidak diungkapkan oleh pihak klub, tetapi media Inggris melaporkan bahwa Everton telah membayar sekitar 20 juta pound sterling atau setara 385 miliar untuk pemain berusia 27 tahun ini, yang kontraknya tersisa 3 tahun lagi dengan Watford. Watford saat ini telah terdegradasi dari Liga Inggris musim lalu. Doucouré menjadi gelandang pencetak gol untuk Watford, secara konsisten bermain 35 atau lebih pertandingan liga dalam satu musim. Pemain Prancis itu adalah rekrutan besar ketiga Everton menjelang dimulainya musim ini, setelah kedatangan James Rodriguez dari Real Madrid dan Alan dari Napoli. 3 transfer tersebut memperlihatkan keinginan pelatih Carlo Ancelotti untuk memperkuat lini tengah klub Merseyside itu menjelang musim baru. Pemain Barcelona harus berhati-hati dengan pelatih barunya Ronald Koeman. Ronald Koeman ditunjuk menjadi pelatih Barcelona menggantikan Quique Setién kala Liga Spanyol musim lalu tuntas. Dirinya dikontrak selama 2 tahun sampai tahun 2022 mendatang. Dilansir dari Marca, Ronald Koeman sudah cukup berpengalaman melatih beberapa klub di Eropa. Pria berusia 57 tahun itu pernah melatih Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Valencia, Southampton, hingga Everton. Koeman pun dikenal sebagai pribadi yang tegas dan keras. Dia melatih tim dengan penuh kedisiplinan dan rasa hormat yang tinggi. Saya adalah seorang pelatih yang suka tim dengan penuh disiplin dan terorganisir dengan baik. Komunikasi antara pemain dan pelatih adalah kuncinya. Saya sangat suka berbicara langsung dengan pemain. Ronald Koeman langsung memberikan latihan keras di Barcelona. Sesi latihan ditambah durasinya dan pemain harus datang tepat waktu. Malah, 1 jam sebelum latihan sudah harus tiba. Satu lagi, Koeman menerapkan rasa hormat yang tinggi. Dia tak segan mendengar keluhan dan masukan dari para pemain. Tetapi, lain sisi dirinya juga ingin dihormati sebagai pelatih. Tetapi, apa yang Ronald Koeman lakukan sudah mencerminkan kalau dirinya adalah pelatih yang sangat tegas. Mantan pemain Liverpool, Stan Collymore, memberikan saran kepada ex-klubnya tersebut. Collymore berharap Liverpool mendatangkan pemain top pada bursa transfer musim panas 2020.
Ia berharap manajemen Liverpool mendatangkan pemain Barcelona, Anthony Griezmann. Kabarnya, tenaga Griezmann tak lagi dibutuhkan pelatih anyar Barcelona Ronald Koeman. Terlebih, di musim pertama berseragam Barcelona, Griezmann tampil buruk. Didatangkan senilai 120 juta euro, pemain asal Prancis itu hanya mengoleksi 15 gol. Koleksi 15 gol jelas buruk untuk pemain sekelas Griezmann. Karena itu, jika Griezmann mendarat, pola apa yang digunakan pelatih Liverpool Jurgen Klopp? Klopp kemungkinan kembali mengandalkan pola 4-2-3-1. Formasi yang digunakan di musim 2017-2018. Lantas, bermain di posisi apa Griezmann nantinya? Pesepak bola berpaspor Prancis itu akan mentas sebagai second striker. Dalam pola 4-2-3-1, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Alisson Becker. Kemudian, 4 bek sejajar diisi Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan Andy Robertson. Selanjutnya, gelandang double pivot akan diisi Fabinho dan Jordan Henderson. Bagaimana dengan posisi lini depan? Mohamed Salah bertugas sebagai winger kanan dan Sadio Mane beroperasi di sisi sebelahnya. Kemudian, Griezmann mentas sebagai second striker, mendukung Firmino. Karena itu, menarik jika nama Griezmann benar berada di skuad Liverpool pada 2020-2021 mendatang. Keputusan Donny van de Beek untuk pindah ke Manchester United ternyata mendapatkan sambutan hangat dari para fans Ajax Amsterdam. Bahkan para loyalis Illenser melepas kepergian sang gelandang dengan meriah baru-baru ini. Van de Beek adalah salah satu pemain didikan Akademi Ajax Amsterdam. Ia berhasil menembus tim utama Illenser dan menjadi sosok sentral di lini tengah Ajax dalam 3 tahun terakhir. Namun beberapa pekan yang lalu, Van de Beek mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia memilih menerima ajakan Manchester United untuk pindah ke Inggris. Sebagai pemain penting Ajax, tentu para fans Ajax merasa kecewa dengan keputusan Van de Beek itu. Namun, itu tidak menghalangi mereka untuk melepaskan sang gelandang ke Manchester United secara layak. Beberapa saat setelahnya, Van de Beek juga mengirimkan pesan kepada para fans Ajax. Pesan itu ia unggah melalui akun resmi Ajax Amsterdam. Van de Beek akan segera terbang ke Inggris untuk bergabung dengan Manchester United. Ia akan mempersiapkan diri untuk pertandingan perdana MU di ajang FPL pada tanggal 19 September mendatang. Agen dari Alex Telles dikabarkan telah mendarat di Inggris untuk menuntaskan negosiasi kepindahan sang klien ke Manchester United. Telles sudah menjadi penggawa andalan FC Porto sejak tahun 2016 silam. Namanya pun masuk jajaran bek kiri elit Eropa saat ini. Pemain berusia 27 tahun tersebut sempat dikabarkan diminati oleh Juventus. Namun belakangan ini juga dikabarkan masuk bidikan Chelsea. Manchester City juga sempat disebut meminati pemain asal Brazil tersebut. Terakhir, United disebut ikut terjun dalam perburuan Telles. Kini, Manchester United disebut berada dalam posisi terdepan untuk mendatangkan Alex Telles dari Porto. Mereka menyebut setan merah akan bernegosiasi secara personal dengan pihak Telles. Bahkan, agen ex pemain Inter Milan itu disebut telah terbang ke Inggris. Sang agen pun akan menegosiasikan detail kontrak Telles dengan MU. Selain itu, sang agen juga dikabarkan akan berusaha agar kliennya bisa pindah secepatnya dari Porto.